hanya memodalkan terjemahan saja, tidak membaca originalnya. Anda buka Yohanes Tidak 1 dulu, ayat 12. sebentar dulu. Kita kembalikan ke originalnya, Bangku. Kan di sini Anda katakan keturunannya ini adalah kalian, gitu loh. Kalian ambil dari perjanjian lama seolah-olah nubuatan ini untuk Yesus. Nah, pas pada waktu dibuka originalnya, ini bukan keturunan apa, ini keturunan apa? Janganlah. Makanya ini keturunan apa di sana dikatakan? Ini Zera, artinya apa? Keturunan, mani. Keturunan anak-anaknya, keturunannya, cucumu, bersetubuh, benih, anak cucu, berbiji, musim menabur, anak-anak. Ini bukan keturunannya untuk pengikut-pengikut, tetapi ini menyangkut tentang apa? Keturunan biologis tuh, anak cucunya, maninya. Kata mani ini merujuk kepada apa? Keturunan biologis. Apakah Yesus mempunyai anak keturunan? Terus dikatakan di sini apa? Saya balikkan lagi. Kalau dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya lanjut, umurnya itu akan lanjut. Masalahnya, Yesus pernah metong 3 hari. Dan dikatakan di sini umurnya akan lanjut. Sejak kapan Yesus itu tidak mati? Tapi bukankah Yesus metong di kayu salib walaupun 3 hari? Di mana lanjutnya? Silakan bantah saya. Bagian itu. Kalau Anda mengutip di dalam Yesaya, itu menampung diri Anda sendiri. Gitu loh. Bukan puas ngomong. Kalau Anda mengutip Yesaya 53, itu nubuatan tentang Yesus, itu sudah menampar sendiri gitu loh. Kita balikkan ke originalnya, Bang Nathan tidak terima. Di situ dikatakan apa? Keturunannya, keturunan apa? Keturunan biologis. Bukan para pengikutnya. Coba bantah saya keturunan apa? Udah bisa? Oke, saya jawab sekarang. Bagi Anda memang definisi keturunan itu saya salut Anda sangat kritis dengan Bible. Saya senang dengan Anda Nora. Aritonang ya? Ya. Saya juga orang Batak sebenarnya. Cuman saya nggak bilang marga saya. Anda begitu kritis teks di situ. Di situ memang keturunan itu, mohon maaf, definisinya adalah hasil hubungan seks gitu maksudnya kan, saya paham. Tapi kami memang bukan keturunan secara lahiriah dengan bangsa Israel atau dengan Yesus, tapi secara roh. Dan Anda memaksakan nubuatan itu, Anda memaksakan teks di nubuatan itu, sungguh sadis Anda itu teks. Ada kritik sungguh sadis. Contoh begini, sesuatu nubuatan itu Anda tafsirkan dengan teks, itu sungguh pintar Anda di situ, hebat Anda. Jadi artinya gini, nubuatan itu Anda paham nggak itu? Kalau Anda sekritik ini dengan Quran Anda dan hadis-hadis Anda yang sudah ditulis oleh Umar dan kawan-kawan setelah Muhammad meninggal, ada kritis itu seperti ini, Anda lebih hebat saya pikir. Dan Anda begitu kritis tentang kata keturunan di situ dalam arti yang sebenarnya, tapi arti secara rohaninya Anda tidak mau tahu. Di situ Anda hebatnya. Nah sekarang, tapi Anda sangat keliru di situ. Definisi keturunan tidak mungkin kami berharap, dan Yesus Tuhan Elohim juga tidak mungkin punya rancangan Yesus punya istri yang banyak sehingga keturunan ini memenuhi dunia. Kalau Anda mau pakai nurani Anda bertanya, dan Anda sedang membayangkan ayat itu harus dia punya istri banyak, poligami sebanyak mungkin, maka ayat ini akan benar. Di situ hebatnya teman. Tunggu. Begitulah cara hubungannya. Ya, yang jelas. Sebentar dulu. Enggak. Ya, silakan. Saya kasih Anda ngomong lagi. Tidak, ini saya bertanya. Silakan. Yesaya 53 ini nubuatan tentang lahirnya kedatangan manusia apa Tuhan? Itu saja dulu. Nubuatan Yesaya di dalam Yesaya 53 ini kedatangan manusia apa kedatangan Tuhan? Kalau menurut Bang Nathan dulu. Silakan dulu. Enggak, itu dulu. Ya. Enggak, jangan pakai panjang. Nubuatan Yesaya kalau memang ini untuk Yesus, ini menubuatkan tentang kedatangan Yesus, kelahiran Yesus manusia apa kelahiran Yesus Tuhan? Kedatangan Yesus juru selamat. Sebagai manusia atau Tuhan? Iya, sebagai manusia. Bukan Tuhan kan? Sekaligus Tuhan.
Iya, memang iya kan dari awal saya katakan Yesus Tuhan dan Yesus manusia kan. Dari awal saya katakan itu tadi. Aduh. Iman kami Yesus itu Tuhan dan manusia. Oke, sebentar dulu. Loh, kok Anda Sebentar, ketawa? Bang Nathan. Sebentar, Pak. Biar dapat poinnya. Dari Biar dapat awal. poinnya. Oke, silakan. Tunggu dulu. Jadi, Yesaya menuliskan ini menubuatkan kedatangan Tuhan. Apakah langsung Tuhan itu berfirman kepada Yesaya atau melalui perantara seperti malaikat? Kalau untuk para nabi ada dengan malaikat, ada dengan Roh Kudus, langsung ke pikirannya keluar ayat, ke hatinya. Makanya Roh Kudus itu nggak pernah terlihat. Dia ke hatinya Oke. langsung ke hati Yesaya. Jadi, Anda puas, saya matikan moodnya, ya, silakan. Ya, tunggu dulu. Jadi Tuhan ini berfirman kepada Yesaya, dia mengatakan bahwa dia akan dilahirkan menjadi manusia. Iya, iya. Oke, karena Bang Nathan mengutip dalam Yesaya 53, terus saudara-saudara Kristen selalu mengatakan kepada saya, tolong umat muslim kalau baca satu perikop, jangan dipotong-potong. Kita lihat, apakah ini rujukan kepada Yesus? Dari mulai nomor 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini Tuhan ini berarti merujuk kepada Yesus? Betul, Bang Nathan? Biar tahu saya Tuhan ini merujuk kepada siapa? Yesus bukan? Ayat pertama ya. Siapakah yang Ya. percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Iya, Tuhan ini bukan berbicara Yesus, tapi Tuhan itu berbicara pencipta. Pencipta ini Elohim. Berarti Elohim. bukan Yesus. Berarti bukan Belum, Yesus. belum. Tunggu dulu, berarti bukan Yesus. Belum, berarti Intinya beda gini, ya. di sini Tunggu dulu, gini, jangan Tuhan intinya ini dulu Bang Nathan. Tunggu. Biar kita baca dulu. Saya mau baca. Di sini Saya cuma belum pengen nampak tahu. wujud. Enggak, jangan Oh, dulu iya. potong. Di sini belum kelihatan wujud tuh Yesus di sini, tapi Tuhan itu masih universal dia. Jadi umum dia. Oh. Artinya di ayat ini masih universal Tuhan gitu aja. Jadi Oke. jangan kita tafsir ini Yesus, ini Roh Kudus, belum. Iya, Terus, makanya lanjut. saya perjelas. Lanjut. Berarti belum Yesus. Lanjut. Oke. Lanjut. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Ia ini merujuk kepada siapa? Di sini baru menunjuk kepada Yesus. Udah mulai menunjuk kepada Tuhan Yesus. ini Silakan. siapa? Tuhan Tuhan ini siapa? Elohim. Tuhan Elohim, Bapak. Berarti Yesus Tuhan. Ya, iya dong. Gimana sih? Tunggu dulu, jangan apa? Iya, Ia ini iya. berarti merujuk kepada Yesus. Berarti Yesus Tuhan tumbuh di hadapan Tuhan. Gitu. Iya benar. Benar. Oke, nggak apa-apa. Berarti ada dua Tuhan ya Iya. di sini ya. Bukan Oke. dua Tuhan. Aduh. Oh, gimana? jadi? Ya lanjut aja dulu. Saya yang jawab, saya yang jelasin gimana? Bagaimana saya yang jelasin ya? Sebagai dulu. taruh iya, saya Iya, sebagai taruh sebagai iya, taruh. ini kan kitab saya. Kalau Quran nanti iya. ada yang jelasin ya. Setelah ini Quran Anda jawab. Sebagai dong. taruk. Boleh? Saya kan hanya membaca. Oke, saya jawab ya. Sebagai taruh ia tumbuh di Iya, hadapan Yesus. Tuhan. Ia ini Iya, Yesus secara Tumbuh. insaniah yang akan datang ya. Ini nubuatan. Secara insaniah ia tumbuh ya, berarti sudah real, dia datang terlihat ya, manifest ya. Sebagai Ya, di taruh hadapan- ia manifest di bumi di hadapan Tuhan. Ah. Ya. Di hadapan Tuhan. Pertanyaannya Tuhan Yesus ini Tuhan siapa? di hadapan Tuhan. Tuhan siapa? Ya, Tuhan siapa ya. yang ini? Tuhan itu ya Bapak Elohim dong. Yesus Berarti ini sang firman yang diutus, Yesus- sang firman yang diutus. Iya, Sang Firman Ya. yang diutus kan menjadi Tuhan. Bang Nathan ini ribet Tetap banget Tuhan. sebenarnya. Dapat Oh, poinnya. udah. Sebelum menjelaskan ini tadi saya kembali ke awal sebentar gini ya. Saya ulang sekali lagi ya. Aduh. Sebelum Anda Bang, jelaskan. jangan. Begini Bang, sebenarnya simpel. Ya. Iya, Yesus ini walaupun bagaimanapun Sang Firman yang diutus ke dunia itu menjadi manusia, itu sebenarnya adalah keilahiannya, dia tuh Tuhan. Itu saja, simpel. Ya jangan Anda sebut Ya dua kan? Tuhan dong. Ya jangan sebut dua Tuhan. Yesus Tuhan. Terus yang dikatakan ia Loh. tumbuh di hadapan Tuhan, Tuhan yang mana lagi? Tuhan Elohim. Jadi Tuhan Elohim, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus bukan berarti dua Tuhan. Perhatikan ya, saya udah bilang tadi, Oke, tangan lanjut aja saya dulu, Bang. adalah saya, kaki saya adalah saya, tapi Ya. kaki saya juga saya, Tuhan, contoh saya lah Tuhan. Tangan saya juga Tuhan, kaki saya juga Tuhan, kepala saya juga Tuhan, tapi kaki saya adalah kaki. Kaki saya bukan kepala saya, kaki saya bukan tangan saya, tapi ketiganya beda, tapi hakikatnya satu.
Jadi biar Anda paham Oke. ayat ini begitu memahaminya. Silakan Oke. lanjut. Oke, sekarang begini. Oke, ya. Kalau katanya tangan saya adalah saya, ketika tangan saya mengalami kecelakaan, tangan saya dipotong, apakah tangan saya yang dipotong itu menjadi saya lagi? Ya enggak dong. Kalau analoginya manusia, iya enggak dong. Enggak dong. Karena Abang mengatakan begini, Yesus itu adalah bagian dari diri Elohim. Mereka adalah Ya. satu esensi, betul. Nah, Betul. ketika Yesus sudah diutus ke muka bumi, apakah berarti Yesus itu adalah masih Elohim? Masih beda dong manusia dengan Tuhan. Ya iya. Sebentar, kata Bang Matan, tangan saya adalah saya, kaki saya adalah saya, kepala saya adalah saya. Kalau Ya. kepala saya dipenggal, apakah kepala saya masih saya? Iya kalau kalian kan terbatas manusia. Kalau Tuhan nggak terbatas, kepalanya bisa terpisah. Gimana sih ente? Oke. Jadi Saya Anda mau baca samakan lagi. dirimu dengan Tuhan, Ya, dirimu saya yang baca lagi. tak berguna Saya itu baca kau lagi. samakan dengan Tuhan. Anda sendiri yang membuat analogi tentang tubuh Iya, jasmani. Iya. Makanya saya katakan, kalau Anda mengatakan tangan saya tetap kekal selama saya, itu salah. Karena sewaktu-waktu tangan saya diambil, itu bukan tangan saya lagi. Beda Itu, dong. Bang. Itu kan hanya analogi, tapi kekuasaan beda. Analogi Anda sudah mematahkan statement Tidak. Anda, Tepat, Abangku. analogi saya sangat tepat. Sebentar, kasih waktu saya 1 menit menjelaskan analogiku, boleh? 1 menit saya jelaskan analogiku ya. Sebentar, 1 menit aja. silakan. Analogiku saya jelaskan. Saya jelaskan analogiku ya. Memang kita manusia terbatas, tidak bisa terpisah tangan kita dengan kepala kita. Tapi Kita minum dulu, Elohim, tapi ada ada orang kita Jawa yang punya ilmu kejawen pernah cerita ke saya. Ini benar apa tidaknya saya tidak tahu. Di sini mungkin ada orang Jawa. Dia bisa pergi ke, boleh nggak di sebentar nggak berisik. Suatu kali dia cerita, dia ada di sini duduk. Ini kejawen Jawa ya. Dia bisa katanya pergi ke dia di Sumatera, dia pergi ke Jawa, dia menghadiri pesta di Jawa, tapi dia tinggal di Sumatera. Itu ilmu kejawen bisa. Tapi Tuhan lebih hebat dong. Tuhan kita bisa mengutus rohnya ke bumi, dia tetap di tahtanya gitu. Dia mengutus sang firman tapi tidak terputus seperti yang Anda analogikan dengan manusia. Kita kan terbatas. Saya hanya bisa menganalogikan yang kemampuan pikiran kita untuk memahami kebagaimanaan Allah, kebagaimanaan Elohim. Saya sedang menjelaskan kebagaimanaan Allah di sini, keberadaan Dia, bukan persamaan yang 100% dengan diri kita manusia. Saya hanya menjelaskan kebagaimanaannya Tuhan itu dan keberadaan Dia Haleluya. seperti itu, begitu. Jadi jangan dong Anda Mantap, cocokkan Abang Nathan. 100%. Ya, Keren, seperti itu. keren. Oke, silakan ya, silakan. Jadi ayat ini biar bisa Anda pahami. Ada yang mau gimana? Atau digantikan Bang saya? Nathan, izin. Ya, Ya, izin. silakan. Enggak, Ya, ini Bang, Bang Nathan LD, lanjut. Bang Bang LD, Nathan. Islam Kristen, Bang. Kristen, puji Tuhan Oke, Kristen. siap. Bang Kataker, Islam Kristen, Bang. Bang Kataker, Selamat pagi Bang Kataker monitor. Ini yang dibawa bantu tap-tap. Ini selamat Samanya berat pagi. ini guys. iya. Selamat Bang, Om pagi. Ibrat nih. Selamat pagi teman-teman. Kristen, Bang. Salam. tunggu dulu ya, Bang, ya. Puji Tuhan. Oke, Onesong. Pagi, Bang. Onesong, Pagi, Kristen, Bang. Kristen. Oke, ada 4 Kristen ya di atas. Masya Allah, mantap benar Nora. Iya, Boleh saya Yang lain sambung duduk sedikit dulu lagi, ya. sedikit lagi. Yang Ya, lain sebentar. duduk Sambung dulu. sedikit lagi. Selesaikan dulu sama Bang Nathan. Ya, saya sedikit lagi ya. Nah, jadi Tritunggal itu bukan nggak ada tertulis di Alkitab. Itu hanya tools atau alat atau instrumen untuk menjelaskan sebuah atau rumusan untuk menjelaskan siapa Elohim, Sang Bapa, siapa Yesus yang adalah ilahi itu juga, dan siapa Roh Kudus yang ada juga ilahinya. Ketiganya itu ilahi, tapi bisa terwujud ke bumi manifest seperti dalam Quran Taha surah 20 ayat 11 sampai 12 itu, di mana suara itu meminta disembah, sembahlah aku, kata suara itu. Itu sebenarnya sudah syirik, di mana suara kita sembah, tapi suara itu ciptaan datang ke bumi di dalam gunung itu dalam surah 20 ayat 11 12 harus disembah. Siapa sih kok bisa ciptaan? Itu suara ciptaan. Dan itu yang terjadi teofani di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Yahudi. Makanya ketika ada malaikat yang disembah, karena malaikat Elohim dalam bahasa Ibrani malah Elohim. Kalau malaikat biasa tidak ada kata Elohim setelah malah. Jadi malah Elohim itu malaikat Tuhan. Itu bisa disembah. Itu teofani bagi kami orang Kristen. Oke, Nah, oke. silakan Oke. lanjut. Ya,
Saya bacakan lagi. Ya. Sehingga kita memandang dia, ini memandang Yesus, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Tetapi bukankah kalian mengatakan pengikut Yesus itu banyak? Ya kan? Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Perasaan Ini tadi saya Anda- Yesus menderita. Tunggu dulu. boleh. Ya. Dan Yesus katanya biasa menderita kesakitan. Sementara dia kesakitan pada waktu dia ditangkap. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Mengerikan. Yesus tidak masuk dalam hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Elohim dikatakan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ngeri ya. Tuhan Bapa menimpakan kejahatan kepada Yesus. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jangan lupa, 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Eli Eli lama sabatani, aku haus. Hari ini engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Terus, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Tetapi di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan bahwa dirinya ditindas dan tidak membuka mulut. Oke, baca selanjutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yang nomor 9, Yesus dikuburkan di tanah pekuburan yang baru. Tanah pribadi milik Yusuf, saudagar kaya. Jangan lupa, bukan ditetapkan di antara orang fasik. Ya. Terus, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Berarti Bapaknya berkehendak untuk meremukkan Yesus dengan kesakitan. Ngeri. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, ternyata dia metong. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Oke, di dalam Yohanes 53 nomor 10, saya akan bukakan di dalam di dalam Yesaya 53 nomor 10, saya akan membukakan Yohanes 11 nomor 51. Apa dikatakan di situ? Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Berarti dia tidak lanjut umurnya. Kan seperti itu. Terus, nubuatan ini sebenarnya untuk siapa? Saya akan buka di dalam Belum Yesaya Anda 1. menafsir, boleh nggak saya jelasin dulu? Sebentar. Oh, silakan Anda tafsir. Ini Anda nubuatan tafsir, untuk silakan. siapa? Kalau untuk Ya, Yesus silakan sudah Anda terbantahkan tafsir. sebentar. Ya, ini kan Anda berusaha sedang menafsir. Yesaya dong. 1 tidak. Kalau Anda Ya, tidak silakan saya Anda tafsir. menafsirkan, Silakan. tunjukkan kitab tafsirannya sama saya. Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi untuk siapa ini? Untuk raja-raja Yehuda. Siapa raja-raja Yehuda? Hizkia, Yotam, Ahaz, dan Uzia. Bukan kepada Yesus. Baca dong Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia. Emang Yesus di zaman Uzia? Gitu loh ya. Ini bukan Udah nubuatan bisa. tentang Yesus. Udah bisa Silakan saya kamu jawab? membantah saya. Oke. Ini nubuatan tentang kepada siapa?
Saya catat tadi ada hampir 3 menit ya, 4 menit ya. Tolong jangan dipotong ya. Kalau Anda mengatakan Anda sering teriak-teriak di room, Anda pernah Kristen. Seharusnya Anda baca ayat ini tidak. Kalau pernah Anda tahu, makanya banyak orang yang saya bingung yang mualaf-mualaf ya. Anda baca ayat ini tadi, Anda bertanya. Tolong dia membaca saya jangan menyinggung tentang mualaf-mualaf, karena orang yang mualaf itu yang membaca kitabnya secara benar, tidak mendengarkan doktrin dari pendeta. Hei, Bang Nathan, saya membiarkan Anda berbicara, jangan menyinggung atau memframing atau membawa tentang pribadi saya. Saya mualaf karena saya tahu isi kitab ini tidak sesuai dengan penafsiran pendeta. Sabar, karena pendeta menafsirkan dengan sesuai pikirannya sendiri. Kalau memang pendeta menafsirkan kitab ini ada kitab tafsirannya, tunjukkan sama saya. Anda jangan membawa tentang mualaf. Orang mualaf itu, dengar, dia jangan mute-kan aja. Orang mualaf itu orang yang tahu isi kitabnya bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalau saya tanyakan, kau menjelaskan tentang Tritunggal, Triteos, apa, saya tidak peduli. Intinya Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Simple loh Bang Nathan. Cuma kalian terlalu banyak kajian-kajian yang sebenarnya tidak masuk akal. Apakah Yesus dilahirkan sebagai manusia? Ya manusia. Hakikatnya apa? Hakikatnya manusia. Terus apakah Yesus bukan Tuhan? Ya Tuhan. Hakikatnya apa? Bingung kau. Karena definisi hakikat itu adalah intisari. Saya manusia. Saya dilahirkan sebagai manusia. Apakah saya bisa menjadi Tuhan? Jangan lupa, yang memiliki mukjizat itu bukan Yesus saja, Nabi Musa. Terus kenapa Yesus dilahirkan tanpa ada hubungan suami istri? Karena Allah menunjukkan kekuasaannya. Dia bisa berbuat apa saja di luar nalar pikir manusia. Ketika Allah menciptakan Yesus, ditiupkan roh itu ke dalam kandungan Bunda Maria, bukan berarti roh itu, roh yang dari Allah itu kepada manusia, bukan berarti manusia itu akan menjadi Allah. Inilah pemikiran kau. Makanya kenapa mualaf itu cerdas. Orang yang masih menuhankan manusia itu adalah orang yang dodol. Jangan bawa mualaf. Kalau kau mau menjelaskan nubuat tentang Yesus di dalam Yesaya 53, tunjukkan bahwa itu untuk Yesus. Saya sudah bantah, keturunannya itu bukan keturunan pengikut, tetapi keturunan biologis. Berarti Yesus punya anak. Kau mengiyakan itu. Saya jawab ya. Sebelum saya jawab, saya boleh tanya karena kamu pernah Kristen. Apa arti Mesias coba? Apa yang Anda tangkap definisi Mesias? Coba Mesias artinya orang yang diurapi. Yang diurapi jadi apa dia? Diurapi jadi apa? Di Mesias itu orang yang diurapi, yang mengurapi seorang Mesias yang akan menjadi raja, itu adalah orang-orang ulama-ulama para petinggi orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi. Dan syarat menjadi Mesias itu harus mempunyai istri. Kau tahu nggak sih, Mesias yang kau katakan adalah Yesus pernah nggak diurapi oleh rabi-rabi Yahudi, oleh ulama-ulama tinggi orang Yahudi? Pernah nggak? Nggak ada. Bahkan yang mengurapi Yesus itu siapa? Seorang perempuan yang bukan mahramnya yang memegang-megang badan Yesus. Kalau menurut tradisi Yahudi, menurut hukum Yahudi, itu harusnya dirajam. Dirajam. Kenapa ada perempuan ya? Dia memegang-megang yang bukan mahramnya, kakinya dipegang, kepalanya dipegang, tetapi dibiarkan. Terus kalian mengatakan itu karena ajaran kasih. Bullshit. Jangan. Yesus itu pelaku hukum Taurat. Yesus itu tunduk kepada hukum Taurat. Dia tahu hukum Taurat itu tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Makanya kalau kau mengatakan Yesus katanya mengampuni orang yang berzina, itu data rekayasa itu yang ditambah-tambah. Kalau kita lihat manuskrip aslinya mana ada itu. Jangan melakukan pembodohan sama saya. Jadi Anda setuju yang diurapi definisi Mesias ya? Setuju ya? Nah, saya katakan yang diurapi menjadi raja. Pernah nggak Yesus jadi raja di bumi? Padahal dia kan Mesias gelarnya, yang diurapi, yang mengurapi Elohim itu sendiri. Nah, apakah Mesias pernah jadi raja di bumi? Saya jawab. Harusnya kau tanya, apakah Yesus itu adalah Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi? Karena orang Yahudi tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah seorang Mesias. Jangan lupa, Yesus itu ditolak oleh orang Yahudi. Mereka menantikan kedatangan Mesias itu bukan Yesus. Singkat aja Nora. Makanya, dulu. Makanya orang Yahudi itu menolak Yesus. Di mana mereka menerima Yesus sebagai raja? Karena apa dulu? Aku tanya, kenapa orang Yahudi menolak Yesus? Kenapa? Saya menjawab boleh?
Oke, saya jawab ya. Kenapa? Kenapa dia ditolak? Hmm. Mereka mengharapkan Mesias itu jangan menolak Taurat seperti yang dilakukan Yesus. Ternyata Emang Yesus banyak menolak merubah. Taurat? Di mana Banyak Yesus menolak Taurat? Di mana Yesus menolak Taurat? Ketika Di dia mana Yesus mengatakan, menolak Taurat? ketika dia mengatakan saya dan Bapa adalah satu, kemudian dia dilempari, kemudian dia berkata sebelum Abraham. Kenapa anda ketawa? Jawab aja. Ketika dia berkata, perhatikan, ketika dia berkata saya dengan Bapa satu sebelum Abraham ada, itu sudah pelecehan hukum Taurat. Itu syirik namanya dalam hukum Taurat. Kemudian dia mengatakan sahabat boleh bekerja, itu juga syirik dalam hukum Taurat. Ajaran dia sebagai raja ditolak, kau tidak cocok jadi Mesias. Anda tahu itu Mesias raja, tadi Anda sudah setuju diurapi. Saya mau tanya yang berikutnya. Kasih makan dulu anjingnya Pak, bising. Dikasih serapan dulu Pak Nathan guguknya. Ya. Yang berikutnya pertanyaan saya seperti ini. Apa Anda setuju? Apa arti Al-Masih? Al-Masih. Apa arti Al-Masih? Dalam Anda kan Isa Al-Masih. Al-Masih menurut Anda apa? Lanjut aja dulu sebentar. Singkat aja, Al-Masih itu sama nggak dengan Mesias menurut Anda? Lanjut dulu Pak, kami tidak mau digiring dengan narasi Bapak. Lanjut, bantah itu Bunda Nggak, biar Nora. saya jelaskan Bapak nih. Yesaya 53 tadi, biar dapat dia poinnya. Ini Yesaya 53 berbicara Al-Masih di sini. Al-Masih itu menurut Anda itu sama nggak dengan Mesias, Raja? Setuju? Al-Masih itu menurut bahasa Ibrani keberkahan untuk Nabi. Silakan lanjut. Berarti beda dengan arti Mesias. Setuju? Beda atau sama? Harusnya sama sih. Al-Masih itu Mesias, Raja. Tapi Yesus tidak pernah Raja di bumi. Mesias Al-Masih itu keberkahan untuk Nabi, ya, atau yang diurapi itu khusus untuk Nabi. Sekarang masalahnya, Yesus kau itu diberkahi tidak sama orang Yahudi. Hah? Yesus kau diberkahi nggak sama orang Yahudi? Ada nggak yang mengurapi dia sebagai seorang nabi? Berarti Anda lebih setuju karena Yahudi tidak mengurapi dia jadi Al-Masih. Quran Di Anda dalam gugur gitu. kitab Quran Anda kamu, gugur. sekarang saya tanya, di dalam kitab kamu, apakah Yesus diurapi sebagai nabi? Emang Yesus nggak perlu diurapi manusia. Langsung Elohim mengurapi dia. Nggak perlu. Kalau itu jangan dikatakan kalau dia adalah seorang Mesias. Karena Mesias itu artinya yang diurapi, itu yang mengurapi dia itu bukan Tuhan, tetapi manusia. Siapa? Rabi-rabi, para ulama tinggi. Di kalangan situ orang lah Yahudi. kelir. Kau Itulah coba kau dulu belajar keliru, deh sama Nora. orang Yahudi deh. Jangan ajarin saya Nora. ya. Kalian tidak orang Yunani mengajari orang Yahudi. Kalian yang kitabnya orang Yunani seolah-olah lebih paham bagaimana tradisi Yahudi. Nah ini metong kalian, tahu kalian? Ya oke. Jadi begini Nora ya. Begini, memang Mesias yang diurapi jadi raja betul. Tapi kalau raja dunia, Nora, tapi kalau raja Tuhan semesta alam yang mengurapi Bapak Elohim, makanya tunggu dulu, jangan potong dulu. Anda Dia raja Anda semesta. perempuan. Jangan melakukan pembodohan. Oke, Raja silakan, semesta silakan. alam di mana dia? Di mana kekuasaan dia sebagai semesta alam? Perhatikan, saya tanya tadi kan di bumi dia nggak pernah jadi raja, Anda terima. Jadi dia rajanya Ya, di mana? Dia Rajanya jadi di mana? raja semesta alam, saya bilang kan begitu. Semesta alam itu Makanya apa? Dunia dong. Dia raja dunia. Dia tidak Tuhan. pernah menjadi raja di dunia, tetapi dia menjadi raja semesta alam. Cemananya kau itu bernarasi? Saya tidak tahu. Nanti saya jelasin. Makanya jangan buru-buru ngomong. Dunia dengan semesta alam apa bedanya? Semua mau dunia mau semesta alam milik dia semua. Iya. Terus kerajaannya di mana? Siapa yang mengaku dia sebagai raja? Ini Siapa yang yang mau saya mengaku dia jelasin. sebagai raja? Ini yang mau saya jelasin. Adakah orang Yahudi menerima dia sebagai raja? Ya, Yahudi nggak perlu. Tapi memang murid-muridnya ada orang Israel juga, orang Yahudi. Ada yang mengaku, ada Yahudi yang menolak. tidak perlu. Terus yang mengaku dia sebagai raja siapa? Ada murid-muridnya kan banyak orang Yahudi, orang Kristen apa agama Yahudi banyak dong. Berapa pengikutnya? Oh ribuan lah. Waktu Petrus saja membaptis ada 5.000. Oke, Tunggu dulu. saya tunjukkan data. Tunggu dulu. Tunggu Masa- dulu, pengikutnya udah, katanya satu orang banyak. aja lah, satu orang. Udah gini aja. Sebentar. Satu orang aja orang Yahudi udah dah. Udah dah, satu orang Yahudi. Satu orang aja Yahudi. Biar saya jelasin, biar jangan putus. Satu orang Yahudi. Dia mengatakan sebentar, ini tertampol Ya. lagi, diam dulu. Ya, Ya ya, ya. kan? Nah, tunggu dulu. Dia mengatakan katanya yang mengikuti Yesus itu banyak. Nora banyak, dia raja semesta alam.
Kalau yang namanya raja berarti akan ada rakyat-rakyatnya, kan begitu. Kalau cuma satu biji saja ya berarti dia bukan raja. Dia di rumah aja gitu loh. Di dalam Yesaya 53 yang dia kutip itu nubuatan untuk Yesus. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia dihina dan dihindari orang. Jadi siapa pengikutnya? Kau yang membangun Yesaya 53 tadi. Kau mengatakan banyak pengikut Yesus. Sementara Iya, saya di Yesaya jawab. 53, ia Saya dihina dan jawab. dihindari orang. Iya, Makanya saya pakai data jawab. dong. Saya Lanjut. jawab. Ya, sebelum ke saya 53, nanti saya jelasin semua dengan kamu. Pokoknya saya buat puas hari ini. Pokoknya saya siap lepas buat kamu. Oke? Nah, tadi saya udah bilang tadi di awal, Mesias itu raja, Anda setuju? Al-Masih itu raja. Dia dapat gelar Al-Masih tapi nggak pernah punya raja di bumi. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, kelak dia menjadi hakim. Quran Anda juga setuju Yesus jadi hakim. Yang berhak hakim itu harusnya sih raja. Raja ya. Raja boleh nggak disembah? Boleh. Raja boleh disembah? Boleh. Boleh ditaati? Boleh. Tapi kerajaan Yesus apa di bumi? Murid-murid pernah bertanya, nanti aku jadikan Perdana Menteri lah Tuhan. Oh, kerajaanku bukan di sini bro. Kerajaan saya di sorga. Saya kerajaan Elohim. Silakan dijawab aja, jangan ketawa. Silakan dijawab. Sudah ada orang di Silakan. surga. Sudah ada di surga. Sudah ada yang di surga. Definisi Ada nggak di raja Anda surga? pun definisi Anda aja pun raja itu Janganlah mentoknya di melakukan penipuan. rakyat. Lanjutlah, nipu-nipumu Nathan. Ya, saya lanjut ya. Kerajaan yang Anda pikirkan itu mentoknya di rakyat. Lebih hebat dong raja semesta alam. Anda mentoknya raja itu di rakyat, seperti Raja Daud. Anda kenanya di Mesias Al-Masih, sang raja menjadi hakim yang adil. Dia adalah Tuhan semesta alam. Itu arti Mesias dan Al-Masih yang Anda teman-teman muslim tidak memahami, di mana Muhammad memberikan sekte dalam Islam, hanya menyiarkan di video saya, di VT saya banyak itu tentang bagaimana Islam yang sesungguhnya adalah harus meyakini Yesus adalah Mesias Al-Masih. Kalau Anda Islam yang benar, harus Anda setuju Yesus Gak usah Isa curhat, Al-Masih Pak disebut Nathan. Al-Masih atau Raja Tuhan Pakai semesta data, alam. Pak. Karena Saya Al-Masih, sapu Anda yang, setuju? Pak. Tunggu, Pakai tunggu. Anda data, setuju Pak. di room ini? Anda setuju di room Pakai ini dalil Isa lah, Pak bergelar Nathan, dari Al-Masih? tadi. Coba, Pakai dalil, coba ada dalilnya nggak? mana? Isa disebut Al-Masih, Anda Dalilnya setuju di mana, room Pak ini? Nathan? Isa disebut Al-Masih, setuju? Pakai dalil, Coba dijawab. Pak. Dalilnya mana, Pak Nathan? Dari Isa tadi disebut Pak Nathan Al-Masih, setuju nggak di room ini? Isa Nah, tadi disebut dalilnya Al-Masih. mana? Izin, Pak Pak Nathan ngerti nggak tadi pertanyaan Bunda Nora, Pak Nathan? Ya tentang Yesaya 53 dong. Ya Ya, udah itu ngerti dia nggak? yang ditanggepin. Ya. Oke, Tanggapin saya lah. tanggapin ya. Harus mencar-mencar Kok saya anak disuruh sendiri. nonton TV, Pak? Ya, saya masuk ke Yesaya 53. Oke. Nah, di Dari sini yang tadi. kenapa saya agak gilir tadi ke Al-Masih atau Mesias sebagai raja, di sini kenanya di ayat kedua. Sebagai taruk sang Al-Masih tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia sang Al-Masih tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga memandang dia sang Al-Masih dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ini yang terjadi ketika dia disalib. Ini perjalanan salib dia. Sang Al-Masih dihina dan dihindari orang ketika disalib. Ayat yang ketiga. Penuh kesengsaraan ketika disalib, yang biasa menderita kesakitan ketika di bumi. Sang Al-Masih sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia tidak masuk hitungan karena penderitanya sangat berat. Tidak ada yang sanggup menghadapi pukulan yang terjadi kepada sang Al-Masih ketika disalib. Tidak ada, karena memang nggak bisa masuk hitungan. Kalau Anda pernah berkata, saya pernah jatuh dari mobil, itu belum apa-apa. Tidak masuk hitungan, itu artinya ayat yang tepat. Astagfirullahaladzim. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung sang Al-Masih, dan kesengsaraan kita lah yang dipikul sang raja di atas Pak, segala jangan raja. khutbah, Pak. Substansi Ya, saya baca pertanyaannya ayat. tidak Astagfirullah. Saya baca ayat, Pak. Saya baca. Tolong jangan kepanasan ya. Tolong tenang. Bukan Padahal kepanasan, Pak. Substansi pertanyaan Bunda Nora nggak Bapak sentuh, nggak Bapak Ya, jawab. saya mau jawab ya, saya Mana 53. mobil apa, Pak? Bapak ribut. Saya mau jawab ya, saya 53. Tolong tenang. Saya mau Ya, jawab ya, kalau saya mau jawab, tinggal 53. jawab Bapak, jangan berkhutbah. Oke, mohon maaf saya berkhotbah tadi. Tetapi Kan? sesungguhnya penyakit Ini disuruh menjawab malah Nah, gitu berkhutbah. jujur. Nah, Ayat gitu keempat jujur, saya Bapak. bacakan. Kebiasaan. Ayat keempat saya bacakan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah atau terkutuk, dipukul dan ditindas Bapa Elohim. Ayat yang kelima. Tetapi sang Al-Masih tertikam oleh karena pemberontakan kita,
Sang Almasih diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilur Sang Almasih kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-6. Kita sekalian seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri buat agama masing-masing, tapi Tuhan Elohim menempatkan kepadanya kejahatan kita. Makanya iman kami di ayat yang ke-6 ini mengatakan Yesus rela mati buat saya, buat kita semua di room ini. Ayat yang ke-7. Lain ditanya, Iya. lain dijawab. Bapak kalau dekat saya Yang cekek Pak. ke-7. Yang ke-7. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa pembantaian. Jadi anak domba itu jangan dibilang kami binatang ya. Seperti. Nah tolong ya pahami ya. Gambaran. Nah, anak Yesus domba sering itu emangnya memberikan. apa Jadi Pak? ke anak Nathan? domba Bapak Gambaran. lupa ke pertanyaan Bunda Iya, Nora anak domba Pak. itu apa Nanti emangnya, ketampol Pak? lagi kalau bawa anak Iya domba. binatang Bapak sih, mau tapi cekek, Bapak? digambarkan. Hanya gambaran ya, bukan kami benar-benar terlahir Iya, seperti anak domba binatang. itu hewan Oke. atau apa tuh Pak? Buat Hewan, penggambaran ilustrasi. gitu. Itu Berarti Tuhan sering gambarannya memberikan hewan. ilustrasi. Di Ilustrasi dalam Alkitab, katanya. di dalam Berarti yang Alkitab, Pak, fokus. diilustrasikan itu adalah binatang. iya kami digambarkan sebagai anak domba karena domba adalah binatang Iya, terlembut berarti di Bapak seluruh itu dunia. digambarkan sebagai binatang, betul? Iya benar, digambarkan. Ya sudah. Tapi bukan Ya binatang. sudah, iya, Pak. Ya, Diakui oke, saya dong lanjut. dengan binatang. Saya lanjut. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ketika dia disalib, dia tidak membela dirinya. Bisa apa tidak dia keluar dari dosa? Sangat bisa. Ini kejadiannya pas di kayu salib. Kemudian ayat yang ke-8. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia, Sang Mesias, Sang Almasih terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sesungguhnya Sang Almasih terputus dari negeri jawaban orang-orang Bunda hidup. Nora tadi dong, dijawab Pak Nathan. Itu tadi tentang Yesaya 53 tadi. Ini saya terangkan tunggu sebut. Dia tanya tadi tentang Apa Yesaya yang 53 diterangin penjelasannya. Bapak? Itu berkhutbah namanya. Iya, tadi kan Poinnya gini, Bro. apa? Gini, Bang. Tadi kan dia minta Yesaya 53 ini coba Anda sanggah katanya begitu. Saya jawab sekarang. Oke? Nggak apa-apa. Ya, ya. Mereka tunggu dulu. Nathan itu mengatakan itu dia berasumsi menurut dia itu Almasih bukan Almasih Isa ya, tapi Almasih Dajjal. Memang akan ada Ya, Almasih Iya, Dajjal. betul. Oke. Itu tanda hari kiamat. Oke. Jadi Almasih yang diterangkan oleh Nathan bukanlah Almasih Isa, tetapi Almasih Dajjal. Ya, ya, yang menyesatkan umat-umat Kristen. Sehingga Yesus datang, Nabi Isa datang, Almasih Isa datang untuk apa? Untuk menyerukan ajaran tauhid. Ya, Oh, jangan lupa. berarti Misi Nabi Almasih Isa ini Dajjal. datang. Diam dulu. Misi Nabi Isa datang itu untuk menyerukan satu ajaran tauhid, terus mematahkan salib. Apa maksud mematahkan salib? Di luar dari agama Islam itu akan dihabiskan, dibinasakan. Hati-hati kau Nathan, karena kau pengikut dari Almasih Dajjal. Nah itu Ya. yang dinanti-nantikan sebenarnya sama kalian. Mematahkan- Terus yang ketiga mematahkan- membunuh B2 yang sudah, ya benar. Jangan disanggah saya dulu. Kau menerangkan Almasih seolah-olah Almasih Isa yang dilahirkan oleh Siti Maryam atau Bunda Maria. Enggak. Almasih Isa itu menyerukan ajaran tauhid. Sementara Almasih Dajjal itu menyesatkan, membuat Tuhan itu menjadi tiga. Itu saja dari saya. Iya, oke, saya lanjut ya. Ayat ke-8. Ya, saja sepuas-puasnya dia Anda mau bilang Almasih Dajjal, Mesias Dajjal, suka sampai Mengenai puas lah, Anda, Tritunggal silakan. itu ajarannya. Ayat 9, puas-puasin aja deh. Ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Artinya yang selayaknya Yesus tidak pantas di antara kuburan manusia. Semua manusia fasik. Baik para Kristen ini pun sebenarnya kita ini pun ada melakukan kefasikan. Yesus Ya. dikuburkan di tanah kuburan yang kosong. Saya akan carikan datanya. Saya tidak tahu. Itu kuburan Yesus di antara orang keturunan Abraham. Abraham itu pun saudaranya banyak orang fasik. Gak semua itu pengikut Elohim. Artinya dia di antara manusia yang berdosa, itu maksudnya. Orang berdosa. Fasik ini bukan harus gimana-gimana ini. Harus Dan dalam matinya gimana sih Pak? dan dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat. Di sebelah kiri Tuhan Yesus ada penjahat. Haleluya. Kemudian? Nathan. Ya. Apa yang Kemudian- mantap kata-kata Dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Perhatikan, tipu tidak ada dalam mulutnya. Amin. Quran, ya, Itu Apa tuh itu? kata jemaatnya keren katanya. ya, ya, ya. Oke, nggak perlu lah pujian. di sini. Nggak apa-apa. Oke, ayat yang ke-10.
Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Sang Al-Masih dengan kesakitan. Apabila Sang Al-Masih menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Perhatikan ya. Di dalam Amin, hukum, betul, betul. hukum Yahudi, perhatikan ini yang penting buat kamu Nora. Di dalam hukum Yahudi, Anda tidak boleh berjumpa dengan Bapa Elohim tanpa ada kurbanot. Harus ada penumpahan darah hewan. Memang darah hewan, bukan darah manusia. Itu hukum Yahudi. Dan perhatikan, jangan coba-coba datang menyembah Tuhan tanpa kurban. Dan Darah itu hewan. adalah syaratnya di Yahudi. Makanya ayat ini mengatakan seperti itu. Dikatakan pada ayat ke-10, ayat ke-9 masih. Tetapi berkehendak meremukkan dengan kesakitan. Ya, apa nih Pak Nathan? Poinnya apa sih? Poinnya apa? Apabila gitu, ia menyerahkan Nora dirinya gitu loh. sebagai korban penebus salah. Jadi harus ada kurban ya. Itu syarat Kurban yang apa? hukum Yahudi. Binatang tadi, darah binatang tadi. Iya darah binatang kan. Harus Nah, ada berarti korban Yesus penebus binatang. salah. Tunggu dulu, jangan gitu dong. Anda kan hujat itu Lah, namanya. Iya, nggak boleh hujat Muslim kita di boleh rumah. menghujat. Enggak ngujat Muslim loh, boleh enggak menghujat. ngujat. Oke, saya lanjutin. Sabar kawan. Nathan masih Sabar, menjelaskan itu. Iya. Itu bukan Apa yang mau dijelaskan? Poinnya apa Biar jangan terlalu panjang lah, Poinnya- Nathan. Biar jangan poinnya terlalu nanti. panjang. Yesus dikuburkan di antara orang-orang fasik, bukan di dalam Ya. Lukas 23 mulai nomor 50. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Theos. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Kau baca Lukas 23 nomor 53. Di mana belum pernah dibaringkan mayat. Oke, saya lanjut kepada diam dulu kok. Ada kuburan bareng-bareng, ada kuburan bareng-bareng gitu. Sebentar, kau ya tenang aja kau. Saya tunjukkan. Wakaf itu maksudnya kan. Bicara tentang Yesus Oke, silakan. Tuhan. Ini kan temanya apakah Oke, Yesus di dalam Tuhan? Matius, diam dulu. Kau diam dulu surat. Di dalam Matius 27. Yesus dikuburkan 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf yang telah menjadi murid Yesus juga. Ini lucu. Katanya imam besar, sekarang menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafani dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur, dan pergilah ia. Di dalam, tenang dulu, kok di dalam Markus. Biar jelas, Yesus ini bahas dikuburkan kuburan bersama atau orang bahas fasik Yesus atau Tuhan? tidak. Diam dulu kau, saya tidak bicara sama kau Suat. Kalau nggak suka kau turunlah kau, baikkan cerita kau. Kau aja semalam aja diskusi sama Bang Zuman. Juga ya kau. Markus 15 nomor 42. Udah tenang, Sementara itu hari, diam Aku dulu. tenang, Sementara Nora. itu hari, Yuk. dengar dulu. Tidak si Suat. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Theos, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Dia heran, ya kan? Karena apa? Katanya Yesus adalah Tuhan, tapi kok mati Tuhan? Itu Pilatusnya heran pula, ya kan? Pilatus saja heran, apalagi saya, ya kan? Maka ia memanggil kepala pasukan yang bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Heran dia. Aku pun juga bertanya, apakah Yesus mati? Tapi katanya Tuhan, ya kan? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu membaringkannya dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkan sebuah, balik lagi ke Lukas. Kita lihat, tengok dulu. Yesus ini dikuburkan bersama orang-orang apa tidak? Lukas, di dalam Yohanes. Sebentar, jangan kau ketahuan Nathan. Saya kan membaca firman Tuhan kau yang sebenarnya kontradiksi. Ya kan? Sebenarnya ini bagaimana ini ceritanya? Kok berbeda-beda? Katanya